Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita tentang sistem imun ya. Hari ini kita membicarakan imunoglobulin dan antigen. Kita mulai dengan imunoglobulin. Bentar ya. Ya. Imunoglobulin merupakan bagian dari sistem imun ya. Kita ulang sebentar bahwa sistem imun melibatkan organ-organ sumsum tulang belakang pada mamalia, bursa pebricus pada apes, dan kelenjar timus pada vertebrata. Sumsum tulang belakang pada mamalia dan bursa pebricus pada apes akan menghasilkan limfosit B atau sel B, sementara kelenjar timus pada vertebrata, berarti mamalia dan apes karena termasuk vertebrata juga memiliki kelenjar timus ya, menghasilkan limfosit T atau sel T. Limfosit B yang dihasilkan oleh sumsum tulang belakang dan bursa pebricus pada apes mensintesis dan mensekresikan antibodi humoral ya, yaitu antibodi yang terdapat dalam cairan tubuh, dalam hal ini dalam plasma darah yang disebut dengan imunoglobulin ya, disebut imunoglobulin. Sementara sel T atau limfosit T merupakan imunologik yang diperantarai oleh sel ya. Berarti sistem imunnya berupa sel ya. Misalnya pada reaksi hipersensitivitas ya, reaksi alergi, kemudian reaksi penolakan cangkok jaringan ya, apabila jaringan yang dicangkok berasal dari orang lain yang kekerabatannya jauh atau tidak berkerabat ya. Kemudian pertahanan terhadap sel ganas dan virus. Kali ini kita khusus bicara imunoglobulin. Kita mulai dengan struktur molekul imunoglobulin. Struktur molekul imunoglobulin dibangun oleh 4 buah rantai protein ya, 4 buah rantai protein yang terdiri atas 2 buah rantai ringan disingkat L dan 2 buah rantai berat disingkat H. Rantai ringan 2 buah dengan berat molekul 23.000, sementara rantai berat dengan berat molekul 53.000 sampai 75.000. Nah, jadi kedua pasang rantai imunoglobulin yang dibangun oleh 2 pasang rantai protein ini menyatu dengan ikatan disulfida membentuk tetramer ya, membentuk tetramer atau 4 buah rantai protein yang dikode dengan L2H2 ya, L2H2.
baik rantai ringan maupun rantai berat memiliki domain dengan terminal karboksil dan terminal amino. Kita lihat ujung rantai protein pada rantai ringan, panjang terminal karboksil dan terminal aminonya sama panjang, yaitu 1:1, ya, 1:1. Terminal karboksil disebut juga dengan regio konstan atau CL, konstan rantai ringan. Sementara terminal amino disebut juga dengan regio variabel atau VL, variabel rantai ringan. Sementara untuk dua buah rantai berat, domainnya sama juga memiliki terminal amino dan terminal karboksil. Dengan perbandingan terminal aminonya 1/4, sementara terminal karboksilnya 3/4. Jadi 1:3. Terminal amino lebih pendek dibandingkan dengan terminal karboksil. Terminal amino sama disebut juga dengan regio variabel, tetapi karena untuk rantai berat, maka dia disingkat dengan VH, ya, variabel rantai berat. Sementara terminal karboksil disebut juga sama regio konstan, sama ya, untuk karboksil tetap konstan walaupun dia lebih panjang, tetapi disingkat CH, ya, konstan rantai berat. Untuk terminal amino atau regio variabel, baik rantai ringan maupun rantai berat, karena dia variabel, artinya variabel bisa berubah-ubah, maka bagian inilah yang mengikat antigen spesifik, ya. Tapi antigen yang diikatnya adalah spesifik atau khas, ya, tidak sembarang antigen. Sementara untuk rantai berat, regio konstan rantai berat atau CH yang dibangun oleh terminal karboksil itu ada 3 macam. Disingkat CH1, konstan rantai berat 1, CH2, konstan rantai berat 2, CH3, konstan rantai berat 3. Rantai berat konstan ini menyatu dengan rantai ringan konstan, sesama konstan, menyatukan keempat rantai beratnya, ya, maaf, menyatukan keempat rantai protein, ya, 2 buah rantai ringan dan 2 buah rantai berat. Sudah disinggung tadi, dengan ikatan disulfida membentuk 4 buah rantai yang disebut tetramer, disingkat L2H2. Nah, ini untuk struktur molekul imunoglobulin secara umum. Sekarang kita bahas dengan rantai imunoglobulin bagian variabel atau rantai imunoglobulin variabel baik di rantai ringan maupun di rantai berat. Rantai imunoglobulin variabel ternyata tidak identik untuk setiap orang, baik variabel rantai ringan maupun variabel rantai berat. Walaupun tidak identik, namun masih ada pola, ya, masih ada pola. Sehingga ada 3 rantai variabel. Ada 3 variabel baik rantai berat maupun rantai ringan. Untuk rantai ringan ada variabel lambda, untuk rantai berat rantai ringan kappa, saya ulang. Variabel lambda
untuk rantai ringan kappa. Dan variabel kappa untuk rantai ringan lambda. Ya, jadi ada apa? Ada pertukaran kode atau jenis rantai variabel pada masing-masing rantai ringan kappa dan rantai ringan lambda. Kemudian untuk rantai beratnya hanya satu macam ya, yaitu rantai variabel rantai berat. VH untuk rantai berat atau rantai H. Ya, untuk rantai H. Sekarang rantai konstan. Ya. Tipe rantai konstan. Ada rantai ringan dan ada rantai berat. Ya. Regio konstan ya, regio konstan atau regio karboksil. Untuk rantai ringan tadi sudah kita singgung bahwa ada rantai kappa dan ada rantai lambda. Ya. Sementara untuk rantai beratnya ternyata ada 5 macam, yaitu rantai gamma, alfa, delta, mu, dan epsilon. Untuk rantai berat konstan gamma, alfa, dan delta dibangun oleh CH1, rantai konstan berat 1. CH2, rantai konstan berat 2, dan CH3, rantai konstan berat 3. Sementara untuk rantai konstan mu dan epsilon dibangun oleh 4 macam rantai konstan, yaitu CH1, konstan berat 1, CH2, konstan berat 2, CH3, konstan berat 3, dan CH4, konstan berat 4. Khusus untuk CH2, konstan berat 2, CH3, konstan berat 3, dan CH4, konstan berat 4. Ketiga-tiganya membentuk fragmen C atau FC yang merupakan fungsi efektor spesifik untuk Ig imunoglobulin G, IgG, yang memiliki struktur tetramer dasar, dan IgM imunoglobulin M dengan struktur molekul juga tetramerik dengan 2,3 IgA atau pentamerik yang sama dengan 5 imunoglobulin M. Ya, 5 buah imunoglobulin M. Jadi ada 5 kelompok imunoglobulin berdasarkan rantai konstan pada rantai berat, yaitu imunoglobulin G, imunoglobulin A, imunoglobulin D, imunoglobulin M, dan imunoglobulin E yang ditentukan oleh rantai konstan atau regio konstan rantai berat. Berikutnya gen multiple. Gen multiple. Gen multiple merupakan gen struktural ya yang membangun VL. VL ini variabel rantai ringan. CL variabel rantai konstan rantai ringan, dan GL junction penghubung antar rantai variabel ringan dan rantai konstan ringan. Untuk rantai beratnya ada VH variabel rantai berat, DH diversity keanekaragaman rantai berat, ZH junction penghubung rantai berat, dan CH rantai konstan pada rantai berat.
Gabungan antara rantai ringan dan rantai berat inilah yang membangun struktur molekul imunoglobulin yang sudah kita singgung terdahulu. Ya. Berikutnya keanekaragaman antibodi. Keanekaragaman antibodi. Antibodi beraneka ragam ya karena dibangun oleh gen struktural yang banyak macamnya yang saling berkombinasi membentuk keanekaragaman rantai imunoglobulin atau keanekaragaman rantai imunoglobulin atau diversitas rantai imunoglobulin ditentukan oleh susunan antara variabel rantai berat dan variabel rantai ringan yang terjadi karena mutasi somatik ya, yang terjadi karena mutasi somatik rantai variabel rantai berat dan variabel rantai ringan. Respon imun yang lain. Pergantian kelompok rantai imunoglobulin sehingga spesifitas antibodi tinggi. Kalau spesifitas antibodi tinggi, maka daya tahan tubuh seseorang juga tinggi. Respon imun yang lain dengan spesifitas antibodi yang tinggi ini dapat terjadi apabila kombinasi rantai ringan tunggal dengan rantai konstan berat yang berbeda-beda. Misalnya, rantai ringan tunggal berkombinasi dengan mu pada rantai konstan rantai berat membentuk imunoglobulin M. Kemudian rantai ringan tunggal berkombinasi dengan bagian konstan rantai berat gamma akan menghasilkan imunoglobulin G. Ini juga identik dengan imunoglobulin M. Tapi tidak sama persis ya. Ininya spesifitas antibodinya. Kemudian rantai tunggal pada rantai berat berkombinasi dengan regio konstan rantai berat alfa akan menghasilkan imunoglobulin alfa. Nah, kombinasi antara rantai ringan variabel ini dengan rantai berat variabel akan membentuk idiotipe ya, idiotipe. Sementara diversitas atau spesifitas antibodi yang tinggi efek perbedaan imunoglobulin M sampai imunoglobulin G dan imunoglobulin A ini merupakan spesifitas antibodi yang tinggi. Kemudian di samping ada idiotipe yang merupakan kombinasi dari rantai ringan variabel dan rantai berat variabel, terdapat juga isotipe atau isotype ya, yaitu kombinasi yang terjadi antara regio konstan rantai berat dengan regio variabel rantai berat dengan antigen spesifik yang sama sehingga dia disebut isotipe ya. Jadi dia mengenali antigen yang sama ya, mengenali antigen yang sama dengan CH atau regio rantai konstan berat yang diatur oleh gen. Berikutnya terakhir untuk imunoglobulin yaitu kelainan imunoglobulin. Kelainan imunoglobulin ada dua macam, myeloma, tumor klonal sel plasma karena hiperproduksi imunoglobulin spesifik, dan hipogamaglobulinemia. Hipogamaglobulinemia. Hipo artinya rendah atau sedikit. Ya, jadi dalam hal ini kurang produksi salah satu atau seluruhnya dari imunoglobulin A, imunoglobulin D, imunoglobulin E, imunoglobulin G, dan imunoglobulin M. Sehingga daya tahan tubuh seseorang yang hubungannya dengan imunoglobulin
lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak mengalami hipogammaglobulinemia. Nah, ini bahasan kita tentang imunoglobulin ya. Bahasan kita tentang imunoglobulin. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan dengan antigen. Antigen adalah zat asing bagi tubuh. Dapat berupa polisakarida, protein, asam nukleat, dan makromolekul lainnya. Padahal kan di dalam tubuh kita ada juga ya polisakarida, protein, asam nukleat, dan makromolekul lainnya. Ya. Jadi maksud antigen di sini adalah polisakarida yang asing bagi tubuh orang tersebut. Protein yang asing bagi tubuh orang tersebut. Asam nukleat yang asing bagi tubuh orang tersebut. Makromolekul lain yang asing bagi tubuh orang tersebut. Apa yang dimaksud asing di sini? Yaitu struktur molekul yang berbeda dengan struktur molekul yang ada di dalam tubuh orang tersebut. Dari keempat golongan antigen ini, ada yang efektif, yaitu polisakarida dan protein. Dan ada yang kurang efektif, yaitu asam nukleat dan makromolekul. Kenapa efektif untuk polisakarida dan protein? Karena umumnya struktur polisakarida dan protein ini sangat mudah berbeda dengan polisakarida dan protein yang ada pada tubuh seseorang tersebut. Sementara untuk asam nukleat dan makromolekul lainnya kurang efektif karena struktur molekulnya cenderung sama. Kalaupun berbeda hanya perbedaan sedikit. Tetapi perbedaan sedikit ini juga dapat menyebabkan dia berfungsi sebagai antigen. Lalu apa hubungannya dengan virus, bakteri, dan mikroorganisme patogen lainnya sebagai antigen? Hubungannya tentu saja dengan polisakarida, protein, asam nukleat, dan makromolekul asing bagi tubuh seseorang. Jadi, bakteri yang menyebabkan penyakit pada tubuh seseorang tersebut memiliki selaput kapsul yang dibangun oleh polisakarida yang berbeda dengan polisakarida yang ada di dalam tubuh orang tersebut. Sementara virus juga memiliki selubung protein yang ternyata struktur molekul protein di selubung virus adalah berbeda dengan struktur protein yang ada pada tubuh seseorang tersebut, sehingga asing. Ya, nah itu yang menyebabkan bahwa begitu juga dengan mikroorganisme patogen lainnya, mungkin asam nukleatnya yang berbeda dengan asam nukleat seseorang tersebut, atau makromolekul lain yang dikandung oleh mikroorganisme patogen tersebut yang berbeda dengan makromolekul yang terdapat dalam tubuh orang tersebut. Jadi umumnya antigen adalah makromolekul yang asing bagi host, ya. Host ini adalah inang atau tubuh seseorang yang menerima antigen atau yang diserang oleh mikroorganisme patogen. Perbedaan ini menyebabkan dia sebagai antigen apabila perbedaan tersebut hanya satu monomer dalam polimer.
Misalnya insulin babi dan insulin manusia. Insulin babi dan insulin manusia hanya berbeda satu monomer, yaitu berbeda satu macam asam amino. Efeknya adalah insulin babi kalau disuntikan ke insulin manusia dikenali atau ditolak oleh manusia karena antigen sebagai antigen karena berbeda satu asam amino dengan insulin pada manusia. Atau lebih kecil lagi perbedaannya adalah letak gugus OH pada glukosa dan galaktosa. Tapi biasanya glukosa dan galaktosa ini umum ya, ada di semua sel hidup. Sehingga dia tidak antigen. Cuma di sini contohnya hanya membedakan letak gugus OH. Jadi ada beberapa golongan karbohidrat yang mungkin tadi salah satunya berbeda letak OH dengan karbohidrat yang ada di tubuh seseorang. Sehingga begitu memasuki tubuh seseorang maka dia tidak dikenali. Sehingga sebagai antigen atau zat asing bagi tubuh. Tetapi ternyata tidak semua antigen itu adalah makromolekul. Ada juga ternyata antigen yang bermolekul kecil. Misalnya racun tumbuhan IV. Racun tumbuhan IV sebenarnya secara struktur molekul mandiri tersendiri dia tidak bersifat antigenik. Tapi begitu dia menempel di kulit, maka dia berikatan dengan protein di sekitar yang ditempelinya. Efeknya protein kulit di sekitar ditempeli racun tumbuhan IP mengakibatkan berubahnya struktur molekul protein yang mengikat senyawa racun tumbuhan IP. Efeknya adalah ikatan atau kompleks antara senyawa racun tumbuhan IV dan protein di kulit tersebut mengakibatkan protein di daerah tersebut berubah struktur molekul atau berubah konformasinya. Dengan perubahan struktur molekul protein akibat diikat oleh senyawa racun tumbuhan IP, maka perubahan struktur molekul protein di kulit yang ditempeli tersebut mengakibatkan proteinnya menjadi asing bagi protein kulit lainnya yang tidak ditempeli senyawa racun tumbuhan IP. Sehingga lalu protein yang mengikat racun tumbuhan IP tersebut menjadi bersifat antigen atau asing dan diserang oleh tubuh lewat sistem antibodi. Respon sekunder. Respon sekunder adalah respon yang lebih cepat untuk menghasilkan antibodi sejenis setelah sembuh bertahun-tahun jika ada antigen sejenis menyerang kembali. Respon sekunder terjadi karena adanya sel memori, yaitu limfosit kecil yang tidak langsung menghasilkan antibodi yang bersangkutan, tetapi mengandung antibodi yang sama dengan sel moyangnya. Sel memori kembali membelah jika ada antigen yang sesuai. Sel memori berumur panjang. Respon sekunder sebagian besar sebagai dasar penggunaan vaksin, yaitu antigen yang dilemahkan. Beberapa determinan pada penggunaan vaksin tetap utuh untuk merangsang pembentukan antibodi. Kita lihat proses pembentukan antibodi. Apabila sel limfosit, atau begini dulu, apabila tubuh diserang oleh antigen dari luar, maka limfosit aktif mengikat antigen tersebut di bagian reseptor antigen pada limfosit tersebut. Terbentuklah ikatan kompleks antara antigen dan limfosit.
Limfosit yang mengikat antigen ini dirangsang untuk membelah diri, sehingga akan dihasilkan dua macam sel, yaitu sel plasma yang berukuran besar dan sel memori yang berukuran kecil. Sel memori nanti akan membelah apabila ada antigen sejenis yang menyerang kembali di kemudian hari. Sekarang kita ke sel plasma. Jadi sel plasma ini bekerja adalah saat antigen tersebut menyerang tubuh seseorang, antigen diikat oleh limfosit, limfosit terangsang untuk membelah diri menghasilkan sel plasma dan sel memori. Sel plasma lalu membelah diri berkali-kali membentuk klon-klon baru atau sel-sel plasma baru. Sel-sel plasma baru ini lalu melaksanakan proses sintesis protein dalam retikulum endoplasma kasar. Ya, jadi sel plasma baru dengan banyak jumlah sel baru ini berkembang dan dirangsang untuk proses sintesis protein dalam retikulum endoplasma kasar dan protein yang dihasilkan sebagai bahan baku antibodi. Selanjutnya, bahan baku antibodi yang berupa protein dihasilkan oleh retikulum endoplasma kasar ini belum bisa berfungsi karena baru bahan baku. Lalu dibawa ke badan Golgi untuk protein dikemas. Proses pengemasan protein inilah yang mematangkan protein bahan baku antibodi menjadi benar-benar berfungsi sebagai antibodi. Kemudian antibodi disekresikan oleh klon-klon baru dari sel plasma tersebut. Sekresi antibodi inilah lalu menyerang antigen untuk membunuh atau melemahkan antigen. Sehingga seseorang menjadi sehat. Tapi apabila selama proses sel plasma menghasilkan klon-klon baru dan akhirnya menghasilkan antibodi yang disekresikan tidak begitu banyak, maka antigennya tidak bisa dikalahkan. Lalu orang tersebut sakit, lalu diobati. Setelah diobati orang tersebut sembuh. Tetapi di dalam tubuhnya sudah ada sel memori. Sel memori ini apabila di kemudian hari tubuh orang tersebut menerima antigen yang sama, maka sel memori segera membelah dengan aktif dan langsung menghasilkan antibodi untuk menyerang antigen. Jadi prosesnya sangat cepat. Sehingga orang tersebut tidak sakit. Dengan kata lain, daya tahan tubuh lebih kuat karena pernah sakit sejenis sebelumnya. Tetapi ternyata kadang respon sekunder tidak bekerja. Kenapa respon sekunder tidak bekerja? Karena penyakit yang sama antigennya mutasi. Misalnya flu. Flu disebabkan oleh virus. Di Indonesia, di negara-negara tropis, orang-orang sering sekali kena flu atau influenza secara berulang. Padahal kalau respon sekunder bekerja, tidak akan berulang. Ya. Ternyata ini terjadi secara berulang, ternyata virus flu yang menyerang mengalami mutasi. Efeknya antigen tersebut ternyata berbeda dengan virus flu sebelumnya yang pernah menyerang terdahulu. Efeknya orang tersebut sakit lagi. Ya, tetapi pada mekanisme lain misalnya cacar. Ya, pada penyakit cacar ada kecenderungan orang yang pernah sakit cacar tidak akan menderita cacar lagi pada musim wabah berikutnya. Kenapa? Karena sel memori, respon sekunder pada sel memori bekerja. Kenapa? Karena antigen virus cacar yang menyerang pada wabah berikutnya belum
mutasi. Tetapi beberapa kasus spesifik, kasus khusus, orang ada juga yang kena cacar 2 atau 3 kali. Nah, berarti orang tersebut sel memori dan respon sekundernya tidak bekerja, ada kemungkinan adalah virus yang menyerang orang tersebut, virus cacarnya mengalami mutasi sehingga berbeda dengan virus cacar sebelumnya. Walaupun tadi mutasinya hanya 1 unit asam amino, ya. Sehingga orang tersebut kembali kena cacar. Ya. Nah, demikian tadi perkuliahan kita tentang antigen dan respon sekunder. Ya. Seperti biasa, apabila ada pertanyaan silakan ketik di komen. Kalau ada temannya yang lain yang bisa menjawab, langsung jawab di komen, ketik di komen. Apabila jawaban belum lengkap, nanti saya yang melengkapi. Atau apabila belum ada yang menjawab, nanti saya yang menjawab. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat barokah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.